warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ziki Farhani dengan NIM 2523172. Di sini saya akan membuat video untuk tugas UAS dari mata kuliah Jaringan Nirkabel dengan dosen pengampu yaitu Bapak Aryan Amanda MPDT. Saya dari kelas PTIK 6E. Nah, pada video kali ini saya akan bahas 5 materi. Yang pertama tentang antena. Yang kedua itu saya akan membahas tentang internet satelit. Kemudian materi ketiga saya akan membahas tentang jaringan seluler. Kemudian yang keempat saya akan membahas tentang jaringan sensor nirkabel. Kemudian yang terakhir yang kelima saya akan membahas mengenai jaringan ad hoc. Nah, masuk kepada materi kita yang pertama yaitu tentang antena. Apa itu antena? Antena adalah suatu perangkat yang memancarkan serta menerima sinyal gelombang radio pada sistem komunikasi pada jaringan nirkabel. Jadi, antena itu merupakan suatu jembatan penghubung antara suatu jaringan ke perangkat kita. Jadi, antena lah yang mengatur jalannya jaringan tersebut yang memancarkan serta menerima jaringan dari jaringan gelombang elektromagnetik atau gelombang radio tadi. Yang mana di sini contoh antena itu ada di misalnya di WiFi rumah kita ada di situ antena yang berbentuk seperti lurus seperti tongkat atau seperti pena itu adalah antena. Kemudian di seluler juga ada seperti di BTS dan di komunikasi mobile. Kemudian di radio kalau kita melihat radio zaman dulu di situ ada antena yang terpancar untuk memancarkan sinyal dari radio tersebut. Kemudian di TV-TV jadul juga ada mempunyai antena. Di atas tengah TV-nya itu ada menggunakan antena untuk memancarkan atau mencari sinyal untuk TV tersebut supaya berjalan. Kemudian juga di satelit, terakhir di satelit juga menggunakan antena untuk mencari sinyal dalam kebutuhan satelit tersebut. Nah, kita masuk ke subjudul yang kedua, yaitu tentang fungsi dari antena ini sendiri. Yang pertama, fungsi dari antena ini adalah seperti pengertiannya tadi, fungsinya yaitu memancarkan sinyal mengubah dari sinyal listrik menjadi sinyal elektromagnetik dan kemudian menyebarkan sinyal tersebut ke udara. Kemudian yang kedua itu seperti yang pengertiannya juga tadi ada memancarkan dan menerima sinyal tersebut. Setelah dipancarkan, antena juga menangkap sinyal gelombang radio dari udara, kemudian mengubahnya kembali menjadi sinyal listrik yang bisa kita gunakan. Kemudian antena juga bisa memperluas cakupan jangkauan atau jangkauan dari jaringan tersebut. Bisa memperluas misalnya yang hanya bisa radius 10 meter saja bisa menjadi 15 meter kalau kita menggunakan antena. Kemudian juga yang terakhir untuk meningkatkan kualitas yaitu untuk meningkatkan kualitas antena. Untuk meningkatkan kualitas jaringan, kita bisa menggunakan antena ini supaya jaringannya tersebut bisa lebih cepat untuk mengakses ke perangkat kita masing-masing. Nah, kita masuk ke submateri kita yang ketiga, yaitu tentang cara kerja dari antena ini sendiri. Yang pertama, sebuah perangkat mengirimkan sinyal, kemudian antena tersebut menangkap sinyal tersebut, kemudian mengubah sinyal tersebut ke gelombang elektromagnetik atau ke gelombang radio. Kemudian setelah dirubah ke gelombang radio, antena tersebut memancarkan sinyal yang telah diubahnya tadi ke udara. Setelah dipancarkan ke udara tadi, antena menangkap lagi sinyal yang ada di udara tadi. Setelah ditangkap, kemudian antena mengubah jaringan yang telah ditangkap di udara tadi dari gelombang radio atau gelombang elektromagnetik diubah menjadi gelombang listrik
atau jaringan listrik yang bisa kita gunakan di perangkat kita. Jadi, kesimpulan dari materi yang pertama yaitu tentang antena tadi. Dari pengertiannya tadi, antena merupakan suatu perangkat yang bisa menerima dan memancarkan sinyal itu kembali. Kemudian antena juga merupakan ada dua fungsi utama yang mana yang pertama menerima sinyal tersebut, sinyal yang diubah ke radio. Kemudian yang kedua bisa menghubungkan juga ke perangkat yang akan kita gunakan dalam menggunakan jaringan tersebut. Kemudian antena ini juga digunakan untuk mempercepat koneksi jaringan internet, kemudian juga memperluas jangkauan dari internet tadi yang awalnya misalnya radius 10 meter bisa menjadi 15 meter seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Bisa memperluas jangkauan dari internetnya tadi. Jadi itulah kesimpulan dari materi yang pertama, yaitu materi tentang antena. Materi kita yang kedua yaitu tentang internet satelit. Apa sih itu internet satelit? Di sini internet satelit itu adalah layanan akses internet yang memanfaatkan atau yang menggunakan jaringan satelit di luar angkasa itu untuk mendapatkan transmisi jaringan data atau menggunakan jaringan satelit itu untuk mendapatkan jaringan internet atau jaringan data. Di internet satelit ini ada 3 komponen dalam penggunaan internet satelit ini. Yang pertama komponennya yaitu stasiun di bumi. Stasiun bumi ini berperan sebagai pusat pengirim dan penerima data dari internet satelit yang ada di luar angkasa. Kemudian ada yang pastinya yaitu satelit. Satelit ini yaitu perantara sebagai transmisi sinyal dari luar angkasa yang akan dipancarkan ke bumi. Kemudian juga ada yang ketiga, antena dari pengguna. Di sini ada parabola dari pengguna untuk menerima sinyal dari satelit tadi. Jadi untuk antena pengguna ini kita digunakan yaitu parabola untuk menangkap sinyal dari satelit yang ada di luar angkasa tadi. Masuk ke poin kedua, yaitu tentang cara kerja dari satelit tadi. Yang pertama, pengguna tadi atau kita yang menggunakan jaringan dari satelit luar angkasa tadi mengirim data melalui perangkat kita. Kemudian tugas dari antena yaitu mentransmisikan sinyal tersebut ke satelit atau mengirim sinyal tersebut ke satelit. Kemudian tugas satelit di sini meneruskan sinyal itu ke stasiun bumi. Nah, dari antena tadi setelah mentransmisikan sinyal dari satelit tadi, kemudian satelit itu meneruskan sinyal itu ke stasiun bumi tersebut. Kemudian yang terakhir tugas dari stasiun bumi ini yaitu menghubungkan jaringan yang diterima dari jaringan satelit dari luar angkasa tadi, kemudian dihubungkan ke jaringan internet sehingga bisa kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, kita masuk ke sub materi kita yang ketiga, yaitu tentang kelebihan dan kekurangan dari penggunaan satelit yang ada di luar angkasa. Yang pertama, kita masuk ke kelebihannya dulu. Yang pertama itu kelebihan dari satelit di luar angkasa ini adalah bisa menjangkau daerah-daerah terpencil, daerah-daerah yang susah untuk mendapatkan sinyal tadi, seperti di pegunungan, di lautan luas, di pokoknya yang di daerah-daerah terpencil yang susah mendapatkan jaringan tersebut bisa menggunakan jaringan dari jaringan satelit di luar angkasa tadi. Kemudian yang kedua, tidak membutuhkan infrastruktur yang lainnya seperti kabel. Jadi jaringan dari satelit luar angkasa tadi adalah jaringan nirkabel. Kemudian instalasi dari jaringan satelit luar angkasa ini sangat
cepat dan sangat fleksibel kita gunakan, atau kita bisa melakukan instalasi dari satelit yang di luar angkasa tadi dengan sangat cepat dan sangat fleksibel. Kemudian bisa mendukung mobilitas seperti misalnya pesawat, kemudian ada kapal-kapal, kemudian ada roket itu yang tidak bisa menggunakan jaringan yang biasa, bisa menggunakan internet pada satelit yang ada di luar angkasa. Kemudian ada sisi kelebihan dari satelit ini, juga ada kekurangan dari satelit tadi. Yang pertama itu biayanya itu sangat mahal dibandingkan dengan jaringan yang lainnya. Sangat membutuhkan biaya untuk menggunakan jaringan internet satelit ini. Kemudian sinyalnya itu dipengaruhi oleh cuaca. Misalnya cuacanya berangin atau cuacanya buruk, kemungkinan sinyalnya itu juga ikutan buruk karena jaringannya itu terpengaruh oleh cuaca yang memungkinkan jaringannya itu dihubungkan melalui udara. Karena cuaca yang buruk atau berangin, bisa jadi jaringan tersebut rusak atau lemot untuk digunakan. Kemudian kita juga membutuhkan antena yang khusus. Tidak bisa antena yang sembarangan untuk menggunakan satelit pada luar angkasa tadi. Kemudian lisensi itu relatif lebih tinggi, sangat tinggi sekali dibandingkan dengan jaringan-jaringan yang lainnya. Nah, jadi dari kesimpulan dari materi yang kedua, yaitu tentang internet satelit ini adalah yang tadinya internet satelit ini adalah jaringan yang digunakan dari internet satelit yang ada di luar angkasa, kemudian dipancarkan ke jaringan di bumi supaya kita bisa menggunakan jaringannya tersebut. Kemudian ada juga sisi kelebihan dan kekurangan dari jaringan satelit luar angkasa ini, yang mana kelebihannya itu bisa mencakup daerah-daerah terpencil seperti pegunungan atau lautan luas, bisa menggunakan jaringan satelit ini. Namun di sisi lain kekurangannya yaitu jaringan itu membutuhkan biaya yang relatif lebih mahal dibandingkan dengan jaringan-jaringan yang lainnya. Nah, kita masuk ke materi kita yang ketiga, yaitu tentang jaringan seluler. Apa sih itu jaringan seluler? Jaringan seluler ini adalah jaringan komunikasi nirkabel yang membagi-bagi wilayah jaringan, yaitu menjadi sel-sel kecil, yang mana tiap pembagian wilayah tersebut memiliki BTSO untuk melayani jaringan-jaringan antar wilayah tersebut. Jadi di jaringan seluler ini ada masing-masing wilayah tersebut menggunakan satu wilayah, ada satu BTS untuk menyebarkan jaringannya tersebut. Jadi di jaringan seluler ini membagi-bagi wilayah tersebut menjadi sel-sel kecil agar jaringannya itu kuat dan cepat. Nah, di jaringan seluler ini kita bisa melakukan panggilan suara, bisa berkomunikasi secara real time dengan antar pengguna kita. Kemudian bisa juga melakukan pesan atau SMS, bisa mengirim teks atau multimedia, video, dan lain sebagainya. Kita bisa menggunakan jaringan seluler ini. Kemudian juga yang pastinya jaringan seluler ini juga bisa menggunakan akses internet seperti membrowsing atau kemudian menonton YouTube atau streaming, kemudian mengunduh, juga bisa sosmed dan lain sebagainya dari akses internet tadi yang bisa digunakan di jaringan seluler tadi.
Kita masuk ke cara kerja dari jaringan seluler ini. Yang pertama, jaringannya itu dikirimkan. Kemudian, setelah jaringan tersebut dikirimkan, BTS di sini berfungsi untuk menerima jaringannya tersebut. Kemudian, setelah diterima, operator di sini akan meneruskan jaringannya tersebut. Setelah jaringan atau data itu terkirim, maka penerima akan bisa menerima data atau jaringan yang telah dikirimkan tadi. Nah, setelah kita mengetahui cara kerja dari jaringan seluler ini, kemudian kita membahas mengenai komponen utama dari jaringan seluler ini. Yang pertama, komponen utamanya yaitu user equipment atau UA, yang mana di sini user equipment ini adalah perangkat kita atau perangkat yang digunakan untuk mengakses jaringan tersebut seperti smartphone atau laptop kita atau yang lain, yang perangkat-perangkat yang lainnya kita gunakan untuk mengakses jaringannya tersebut. Kemudian komponen utama yang kedua itu ada BTS atau antena yang digunakan untuk wilayah-wilayah. Satu wilayah ada satu BTS atau satu antena. Yang digunakan di sini adalah untuk mengirim dan menerima sinyal dari radio dari unit user equipment tadi. Kemudian ada tower atau tower seluler. Di sini adalah tower seluler ini merupakan infrastruktur fisiknya itu yang penyangga dari antena atau BTS tadi, yang mana tower di sini untuk penyangga dari antena yang ada di puncak tadi. Jadi tower itu menopang antena tadi. Kemudian yang terakhir ada komponen utama yang terakhir yaitu core network, yang mana core network ini merupakan pusat dari pengolahan atau routing dari seluruh data atau seluruh jaringan yang digunakan tadi. Kita masuk ke penerapan dan tantangan dari penggunaan dari jaringan seluler tadi. Yang pertama itu kita masuk ke penerapannya. Seperti yang dijelaskan saya tadi di pengertiannya juga, saya menjelaskan tadi jaringan seluler tadi bisa kita gunakan untuk berkomunikasi seperti telepon, SMS, video call, dan komunikasi-komunikasi yang lainnya. Kemudian juga kita bisa menggunakan untuk layanan m-banking atau e-commerce yang perlu menggunakan internet tadi atau jaringannya tadi. Kemudian juga bisa digunakan untuk navigasi dan edukasi seperti GPS atau e-learning tadi. Kemudian juga bisa digunakan untuk media sosial atau browsing-browsing. Kemudian tantangan dari penggunaan jaringan seluler tadi yaitu yang pertama itu kepadatan pengguna. Jadi kapasitas jaringannya itu tergantung dengan kepadatan pengguna dari wilayah tersebut. Semakin padat pengguna yang ada di wilayah tersebut, maka jaringannya itu akan semakin lambat untuk digunakan. Kemudian di area terpencil itu biaya infrastrukturnya itu relatif lebih mahal karena di wilayah terpencil tadi membutuhkan lebih sedikit effort untuk memasukkan bahan-bahan infrastruktur dari penggunaan jaringan seluler tadi seperti bahan-bahan untuk pembuatan tower tadi atau pembuatan antenanya itu juga bisa relatif lebih mahal atau relatif lebih susah untuk di daerah-daerah terpencil. Dari sisi keamanan data, sebenarnya satelit ini sudah aman karena ada perlindungan privasi dan enkripsi komunikasi tadi. Tapi dikarenakan tadi ada pengguna yang cukup banyak tadi, mungkin keamanannya itu relatif lebih rendah kalau penggunanya itu terlalu banyak menggunakan jaringan dari jaringan seluler tadi. Nah, dari penjelasan saya tadi, jadi jaringan seluler tadi adalah jaringan yang menggunakan infrastruktur jaringan nirkabel yang menopang komunikasi dan internet mobile itu secara global. Jadi internet jaringan seluler tadi membagi-bagi ke wilayah-wilayah yang tertentu
membagi-bagi menjadi sel-sel kecil sehingga bisa digunakan di wilayah-wilayah tersebut. Nah, kita masuk ke materi kita yang keempat, yaitu tentang jaringan sensor nirkabel. Yang mana di sini jaringan sensor nirkabel atau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah wireless sensor network atau WSN. Di sini WSN di sini adalah jaringan yang terdiri dari banyak sekali sensor-sensor kecil yang dimana setiap sensor tersebut terhubung satu sama lain secara nirkabel tanpa menggunakan kabel untuk mengumpulkan serta mengirimkan data itu secara otomatis ke pusat untuk dilakukan pemrosesan. Nah, ada beberapa fungsi dari WSN ini atau Wireless Sensor Network ini. Yang pertama itu bisa monitoring lingkungan atau bisa juga sebagai untuk memantau kondisi alam itu secara bertahap atau secara setiap hari, sepanjang hari atau real time. Bisa memantau kondisi alam tersebut tanpa kita harus melihat dengan mata kita bisa memantau dari jauh kondisi alam tersebut setiap hari. Kemudian yang kedua, untuk pengamatan suhu, WSN di sini juga bisa mengamati suhu seperti mendeteksi perubahan suhu yang ada di lingkungan atau di lapangan, juga bisa menggunakan WSN ini. Kemudian dari segi keamanan, WSN ini bisa juga digunakan di segi keamanan, seperti misalnya kita bisa menggunakan WSN ini untuk mendeteksi ancaman dan intrusi. Bisa mendeteksi ancaman yang terjadi, kemudian instruksi yang akan kita dengar setelah mendapat dari ancaman tersebut. Jadi bisa juga di bidang keamanan menggunakan WSN ini. Kemudian WSN ini juga bisa mengendalikan perangkat tersebut secara otomatis. Jadi tidak perlu kita mengaturnya satu-satu. Jadi WSN ini bisa mengendalikan diri secara otomatis untuk digerakkan atau leluasa digerakkan secara otomatis tanpa kita harus mengubah-ubah gerakannya atau memantau gerakannya tersebut. Jadi WSN bisa bergerak atau perangkat itu bisa terkendali secara otomatis. Nah, di WSN ini atau di jaringan sensor nirkabel di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Kita masuk ke kelebihan dari WSN dulu. Yang pertama itu di WSN ini instalasinya sangat mudah tanpa menggunakan infrastruktur kabel sama sekali. Kemudian juga di WSN ini fleksibel untuk digunakan dan fleksibel juga untuk menjangkau area-area yang sangat luas. Kemudian juga monitoring otomatis secara real time, bisa mengendalikan diri secara otomatis dan secara setiap hari bisa mengendalikan dirinya sendiri secara otomatis. Kemudian juga biaya operasionalnya itu rendah, sesuai dengan kinerja dari WSN-nya tadi. Jadi biaya operasionalnya itu tidak terlalu mahal dan kita lihat dari fungsinya tadi, biasanya jaringan WSN ini sangat mudah karena fungsinya itu sangat banyak tadi. Jadi jaringan ini sangat worth it digunakan karena jaringannya tersebut kan biayanya tidak terlalu mahal tadi. Karena di sini juga ada kekurangan dari WSN-nya tadi, di mana ada kelebihan, ada juga kekurangan. Karena penggunaan WSN ini menggunakan baterai, jadi perlu mengganti baterainya itu secara rutin. Diganti baterainya secara rutin karena WSN di sini menggunakan baterai. Kemudian rentan juga terganggu sinyalnya oleh pengaruh-pengaruh lingkungan sekitar. Kemudian
keamanan jaringan dari WSN ini bisa saja diserang atau diretas oleh pengguna lain. Kemudian perangkat-perangkatnya tersebut, karena perangkatnya itu tanpa pengaman, hanya berada di lingkungan sekitar saja, jadi perangkatnya tersebut rentan rusak di lingkungan-lingkungan yang ekstrim, misalnya lingkungan yang dingin, yang terlalu dingin, lingkungan yang terlalu panas, rentan rusak oleh faktor-faktor lingkungan tadi. Nah, banyak sekali WSN ini diterapkan di dunia nyata. Yang pertama itu ada di smart home dan keamanan. Di smart home kita bisa menggunakan WSN ini untuk misalnya mengatur kontrol pencahayaan atau suhu dan keamanan rumah kita itu secara otomatis. Kemudian juga smart farming atau digunakan untuk di perkebunan untuk membantu misalnya mengatur kelembapan tanah, kemudian mengontrol cahaya, kemudian melihat kondisi tanamannya itu setiap hari tanpa kita harus terjun langsung ke lapangan. Kemudian di dunia kesehatan juga menggunakan WSN ini untuk memantau kondisi pasien selagi dokternya atau perawatnya itu tidak berada di sisi pasien tersebut. Jadi bisa digunakan WSN ini untuk memantau kondisi pasien itu secara setiap hari tanpa kita harus melihat langsung ke pasiennya tersebut. Kemudian di industri juga menggunakan WSN tadi. Di sini jika ada kerusakan mesin, gangguan kerusakan mesin, secara otomatis prosesnya itu akan dilakukan secara otomatis karena menggunakan WSN-nya tadi. Nah, di sini kesimpulan dari materi WSN ini adalah jaringan sensor yang tanpa menggunakan kabel untuk mengumpulkan atau mengirimkan datanya itu secara otomatis. Kemudian juga di jaringan WSN ini bisa mengontrol dirinya sendiri secara otomatis. Kemudian juga tadi ada penerapannya itu di berbagai bidang seperti bidang pertanian, juga ada tadi bidang kesehatan, industri dan lain sebagainya bisa menggunakan WSN ini karena WSN ini bersifat otomatis. Jadi sangat perlu digunakan untuk kesehatan atau lingkungan atau bidang-bidang yang lainnya. Nah, kita masuk ke materi kita yang terakhir dan materi kita yang kelima, yaitu tentang jaringan ad hoc. Di sini jaringan ad hoc ini adalah jaringan yang memungkinkan koneksi jaringannya itu terhubung tanpa menggunakan access point atau router. Di mana jaringan ad hoc ini digunakan tanpa menggunakan access point atau router tadi. Kemudian jaringan ad hoc ini dilakukan secara peer to peer. Jadi komunikasinya itu langsung antar perangkat, dari perangkat ini ke perangkat ini. Jadi jaringannya itu komunikasinya itu lancar langsung dari perangkat-perangkatnya itu sendiri. Kemudian jaringan ad hoc ini fleksibel dan mudah dibuat kapan saja dan di mana saja. Jadi mudah untuk menerapkan jaringan ad hoc ini dimanapun dan kapanpun. Nah, kita masuk ke cara kerja dari jaringan ad hoc. Yang pertama itu mendeteksi perangkat wireless ini, yang mana perangkat wireless dan perangkat wireless yang lainnya saling mendeteksi jaringan dari perangkat yang lainnya. Kemudian tahap selanjutnya membuat jaringan. Pengguna atau kita perangkat pengguna membuat jaringan pada jaringan ad hoc ini. Kemudian setelah membuat jaringan ad hoc, kita bisa bergabung dari perangkat lain, bisa bergabung ke jaringan yang telah dibuat tadi oleh ad hoc tadi. Kemudian setelah bergabung ke jaringannya tersebut, kita bisa mengirim datanya itu langsung ke perangkatnya tersebut. Jadi
dari deteksi, kemudian membuat jaringan, kemudian bergabung, dan setelah itu bisa melakukan transfer data atau pengiriman data. Di sini ada kelebihan dan kekurangan dari jaringan ad hoc. Kita masuk ke kelebihan dari jaringan ad hoc ini dulu. Yang pertama itu tidak memerlukan access point atau router tambahan untuk menggunakan jaringan ad hoc ini. Yang kedua, di sini instalasinya itu relatif sangat mudah sekali, sangat cepat dan mudah untuk dilakukan instalasi. Kemudian yaitu biaya menggunakan jaringan ad hoc ini adalah biaya yang sangat rendah sekali atau sangat murah sekali biaya dari menggunakan jaringan ad hoc ini. Kemudian juga jaringan ad hoc ini sangat fleksibel sekali digunakan untuk pengguna-pengguna jaringan yang menggunakan jaringan internet. Kita bisa menggunakan jaringan ad hoc karena fleksibel tadi. Kemudian bisa juga digunakan tanpa infrastruktur, yang mana tadi jika kita menggunakan jaringan seluler tadi, dia itu menggunakan infrastruktur lainnya, yang mana itu bisa menyebabkan biayanya itu lebih mahal lagi. Di jaringan ad hoc ini bisa digunakan tanpa menggunakan infrastruktur tambahan. Kemudian di sisi kelebihan juga ada kekurangan dari jaringan ad hoc ini. Yang pertama itu jangkauan sinyalnya itu sangat terbatas sekali karena biayanya itu tadi sangat relatif lebih murah dan tidak menggunakan router atau access point tambahan. Jadi jangkauan sinyalnya itu sangat terbatas sekali. Kemudian keamanan jaringannya itu juga sangat rendah sekali karena tidak ada perangkat-perangkat tambahan untuk mengamankan jaringannya tadi. Kemudian juga kecepatannya juga sangat tidak stabil, kadang cepat, kadang lambat dari penggunaan jaringan ad hoc ini. Kemudian juga sulit juga digunakan jika banyak node yang terdaftar dari jaringan ad hoc ini, sangat sulit dikelola. Kemudian konsumsinya itu lebih besar, konsumsi dayanya itu atau penggunaan dayanya itu lebih besar daripada jaringan-jaringan yang lainnya tadi. Nah, kesimpulan kita dari jaringan ad hoc ini adalah, yang pertama, jaringan ad hoc ini adalah jaringan yang tidak menggunakan access point atau router tambahan. Kemudian jaringan ad hoc ini juga bersifat peer-to-peer atau perangkatnya itu dikirim secara peer-to-peer antar perangkat itu secara efisien. Kemudian jaringan ad hoc ini bisa menjadi solusi komunikasi sementara jika area itu tanpa menggunakan infrastruktur yang tetap. Nah, sekian penyampaian 5 materi dari video saya untuk ujian akhir semester jaringan nirkabel tadi. Kalau ada salah dalam pengucapan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.